Paus Urbanus II telah menyerukan Perang Salib Pertama sekitar tahun 1095 yang mengakibatkan kedatangan pasukan Kristen ke Yerusalem dan menciptakan perpecahan mendasar yang akan membentuk tatanan kehidupan di tempat kota suci itu berdiri. Dalam Perang Salib Pertama yang berlangsung antara tahun 1096 sampai 1099, pasukan Kristen berhasil merebut Yerusalem dan mendirikan negara-negara Kristen di sepanjang pantai Palestina. Meskipun cukup tangguh, negara-negara itu tetap menjadi pos-pos terpencil yang memerlukan dukungan terus-menerus dari Eropa agar dapat bertahan. Keberhasilan mereka juga diperkuat oleh ketidaksatuan pemerintahan Muslim dan tidak adanya perlawanan militer yang terorganisir secara terpadu. Setelah keberhasilan awal mereka, tugas para tentara salib berubah menjadi lebih defensif. Mereka hanya mempertahankan apa yang telah mereka menangkan. Disinilah kemudian muncul seorang pejuang yang menjadi tantangan terbesar bagi mereka. Salah al-Din Yusuf bin Ayyub, Sultan Muslim dari Mesir dan Suriah, yang dikenal di Barat sebagai Saladin. Saladin lahir di kota Tikrit pada tahun 1137 di tengah dunia yang dipenuhi perpecahan, baik politik maupun keagamaan. Sedikit yang diketahui tentang masa muda Saladin, selain reputasinya sebagai sosok yang tekun dan bijak, dengan kecenderungan lebih besar pada pendidikan agama daripada pelatihan militer. Namun, ia berada dalam posisi yang baik untuk berkembang. Ayahnya Ayub adalah gubernur Damaskus, dan pamannya Sirkuh memimpin pasukan Nur al-Din yang merupakan penguasa Suriah. Melalui posisi yang memungkinkan dia mengamati dari dekat, Saladin menumbuhkan kekaguman besar terhadap kesalehan dan kepemimpinan Nur al-Din, dan di kemudian hari, ia akan terinspirasi oleh cita-cita Nur al-Din untuk menyatukan umat Muslim di antara Sungai Nil dan Efrat, guna membentuk front bersatu melawan tentara salib. Namun pada saat itu, Saladin belum menjadi seorang prajurit. Pada tahun 1145 sampai 1149, setelah kegagalan Perang Salib Kedua dalam menyerang Damaskus, Nur al-Din berusaha membangkitkan semangat jihad di antara rakyatnya dan meminta sukarelawan untuk ikut dalam perang suci. Saladin tidak merespons panggilan tersebut. Karir resmi Saladin dimulai ketika ia bergabung dengan staf pamannya Sirkuh dan menemaninya dalam ekspedisi ke Mesir, yang kelak menjadi dasar kesuksesan masa depannya. Pada tahun 1163, Syawar, wazir Mesir yang telah digulingkan, datang ke Damaskus dan menjanjikan sepertiga pendapatan Mesir kepada Nur al-Din sebagai imbalan untuk bantuan dalam mengembalikan kekuasaannya. Meskipun secara teori berada di bawah kekuasaan khalifah, seorang wazir di Mesir pada kenyataannya memiliki kekuasaan hampir seperti raja. Potensi keuntungan dari intervensi ini terlalu besar untuk diabaikan. Maka Sirkuh dikirim bersama pasukannya, dan Saladin, meskipun enggan, ikut bersamanya. Namun, ketika ekspedisi itu akhirnya tiba di Mesir, Wazir Syawar telah berhasil merebut kembali jabatannya dan tidak lagi membutuhkan pasukan Sirkuh. Ia menolak membayar mereka. Ketika Sirkuh menunjukkan keengganan untuk pergi tanpa kompensasi, Syawar meminta bantuan kepada Al-Malik, Raja Yerusalem.
Maka terjadilah perjuangan tiga arah yang rumit, di mana Saladin memperoleh pengalaman militer yang sangat berharga. Setelah debu pertempuran mereda, pasukan Kristen diusir, Syawar terbunuh, Sirkuh menjadi wasir Mesir, dan Saladin diangkat sebagai tangan kanannya. Bagaimana tepatnya Sirkuh akan menavigasi posisi yang sangat sulit secara politik maupun religius? Tidaklah jelas, karena 3 bulan kemudian ia meninggal dunia, dan Khalifah Fatimiyah pun mengangkat Saladin sebagai penggantinya. Kini, Saladin berada di puncak kekuasaan, namun posisinya penuh dengan kesulitan dan dilema. Ia terikat kepada 3 tuan dan 2 aliran Islam. Ia berutang kesetiaan kepada Nur al-Din di Damaskus dan melalui dia kepada Khalifah Sunni di Baghdad, sekaligus kepada Khalifah Syiah Fatimiyah di Mesir. Selain itu, pergantian kekuasaan yang cepat telah membuat Mesir tidak stabil. Banyak kelompok tidak puas dengan rezim baru dan merencanakan pemberontakan terhadap Saladin, sementara perpecahan internal mengundang ancaman dari Bizantium dan pasukan salib. Pada tahun 1171, meskipun beresiko menimbulkan pemberontakan, Saladin menggulingkan Khalifah Fatimiyah dan mengakui Khalifah Abbasiyah di Baghdad sebagai pemimpin sah. 2 hari kemudian, Khalifah Mesir meninggal dunia dan Saladin menjadi penguasa tunggal Mesir. Kembalinya Mesir ke ajaran ortodoks Sunni memang menyenangkan hati Nur al-Din, tetapi semakin suksesnya Saladin dalam membangun kekaisaran justru membuat Nur al-Din cemas. Ketegangan antara keduanya semakin meningkat. Ketika Nur al-Din meninggal pada tahun 1174, Saladin bukan hanya terbebas dari beban pengawasan seorang atasan yang cemburu, tetapi juga melihat kekosongan kekuasaan di Suriah sebagai peluang untuk memperluas wilayahnya. Pada saat itu, Saladin telah menjadi pejuang suci yang bertekad kuat. Namun, ia tahu bahwa sebelum memerangi tentara salib, ia harus menyatukan umat Islam terlebih dahulu. Setelah bertahun-tahun perjuangan, ia berhasil menaklukkan Damaskus, Aleppo dan Mosul dari para penguasa Muslim lainnya. Pada Mei 1180, Saladin menandatangani perjanjian damai dengan Raja Baldwin keempat yang telah naik tahta Yerusalem pada tahun 1174 saat ia baru berusia 13 tahun setelah kematian ayahnya, Raja Amalrik. Perdamaian itu masuk akal bagi kedua pihak. Setelah masa peperangan yang panjang dan tidak menentukan, kedua belah pihak kelelahan dan menghadapi kekacauan internal, sehingga masa jeda untuk damai terasa bermanfaat. Namun, konflik mendasar tetap ada. Begitu pula tujuan militernya, dan berbagai provokasi perlahan-lahan mengikis perjanjian tersebut. Salah satu provokator utama adalah Renaud de Chatillon yang lebih dari siapapun menghancurkan perdamaian. Dari benteng tak tertembusnya di Kerak, Moab, ia terus-menerus menyerang kafilah dagang Muslim, membangkitkan kemarahan besar Saladin. Saladin mengajukan protes kepada Raja Baldwin, tetapi sang raja yang menderita lepra tidak memiliki kekuatan untuk menahan tindakan Renaud yang ceroboh itu. Akibatnya, permusuhan kembali berkobar. Saladin merebut Aleppo pada tahun 1183 dan mengepung Kerak, memperlihatkan betapa besar kekuasaannya. Kerajaan Yerusalem yang saat itu dilemahkan oleh raja yang sakit, perselisihan internal, dan suksesi yang diperdebatkan, mulai merasa beratnya tekanan dari kekuatan Saladin yang semakin besar.
Pada tahun 1186, Saladin telah menyatukan wilayah Muslim di Suriah, Mesopotamia Utara, Palestina, dan Mesir di bawah pemerintahannya. Dedikasinya terhadap jihad dan tujuan tunggal untuk menyatukan Islam sangat kontras dengan perpecahan dan perebutan kekuasaan yang sebelumnya melemahkan perlawanan Muslim terhadap tentara salib. Saladin telah menempa sebuah kekuatan besar, dan kini ia siap menggunakannya. Pada tahun yang sama, Guy de Lusignan, seorang pria yang tidak cocok secara temperamen maupun kemampuan untuk berhadapan dengan Saladin, menjadi Raja Yerusalem. Saat tentara salib menghadapi ancaman terbesar mereka dipimpin oleh seorang petualang ceroboh yang satu-satunya dasar kekuasaannya adalah pernikahannya dengan saudari Baldwin. Dipenuhi perpecahan pendapat dan ambisi pribadi, mereka akan segera membayar harga yang sangat mahal. Setelah mengumpulkan pasukan besar berjumlah 30.000 prajurit, Saladin menyerbu wilayah Galilea dan mengepung kota Tiberias, memasang jebakan yang dirancang untuk memancing musuh agar bertempur di medan pilihannya. Guy mengumpulkan pasukannya di Savory dengan sekitar 20.000 infanteri dan 2.000 ksatria, setengah di antaranya adalah anggota Ordo Templar dan Hospitaller yang terkenal. Pangeran Raymond III dari Tripoli, yang istri dan anak-anaknya tertahan di dalam kota Tiberias, menasihati Guy agar tidak maju berperang. Di antara posisi pasukan salib dan kota Tiberias, terbentang dataran tandus yang panas membara di bulan Juli, di mana mereka akan menemukan sedikit atau bahkan tidak ada air sama sekali. Dalam kondisi seperti itu, kavaleri ringan Saladin akan memiliki keuntungan besar. Ia memperingatkan bahwa pasukan musuh akan binasa jika mereka terjebak dalam perangkapnya. Namun, Raja Guy tidak mendengarkan nasihat bijak tersebut. Ia terpengaruh oleh Renaud de Chatillon dan Gerard de Ridefort, pemimpin Ordo Templar yang terlalu dikuasai oleh nafsu agresi dan buta terhadap kehati-hatian. Pasukan Kristen berangkat saat fajar, menyeberangi dataran panas membakar menuju perbukitan di tepi barat laut Galilea. Tanpa gerobak pembawa air, botol kulit mereka cepat kosong. Matahari terik menghantam mereka seperti palu di atas landasan, sementara para ksatria terpanggang di balik sirah logam mereka. Penderitaan mereka diperparah oleh serangan berulang dari pasukan Saladin yang menembakkan awan anak panah dari kejauhan sebelum menghilang cepat. Terlalu lincah untuk dikejar oleh pasukan salib yang kelelahan dan kehausan. Serangan dari belakang barisan semakin memperpanjang penderitaan dalam perjalanan yang menyiksa itu. Akhirnya, pasukan yang letih berkemah di bawah bukit berbatu di atas laut Galilea yang dikenal sebagai Tanduk Hattin atau Horns of Hattin. Tempat itu buruk untuk bertahan. Aliran lava kering dari gunung berapi purba, dipenuhi batu basal hitam yang tersembunyi di balik semak, sangat berbahaya bagi kuda. Malam itu menjadi malam penuh penderitaan. Mereka disiksa oleh dahaga, sementara di bawah sana air segar dan berkilauan dari danau tampak menggoda, namun tak terjangkau karena kemah pasukan Saladin membentang memblokir jalan ke sana. Pada tanggal 4 Juli 1187, pasukan Kristen mencoba menerobos ke arah danau untuk mendapatkan air. Namun, Saladin telah memajukan pasukannya sepanjang malam, dan kini ia membakar rumput kering di sekitar mereka, mengirim awan asap tebal yang mencekik ke dalam perkemahan pasukan salib. Gila karena kehausan, para prajurit infanteri berlari membabi buta ke depan, hanya untuk dipukul mundur. Para ksatria menyerang,
memutar dan menyerang kembali, tetapi tidak mampu menembus barisan Muslim. Sepanjang hari pertempuran berkecamuk, pasukan salib berjuang dengan keberanian luar biasa, hingga bahkan musuh pun terkesan. Namun, semua itu sia-sia. Pangeran Raymond III dari Tripoli akhirnya berhasil menembus garis musuh dengan sebagian kecil ksatria beratnya dan melarikan diri menuju Tripoli. Kepergiannya disetujui oleh Raja Guy agar setidaknya ada yang selamat untuk berjuang di masa depan. Keesokan harinya, pasukan Kristen yang tersisa melanjutkan pertahanan terakhir. Tetapi kelelahan total dan kekalahan besar memaksa segelintir penyintas untuk menyerah. Berkeinginan agar kemenangan besarnya di Hattin dimanfaatkan seoptimal mungkin, Saladin bergerak untuk mengamankan pesisir Palestina dari kemungkinan serangan di masa depan dan untuk mengisolasi benteng-benteng di pedalaman. Ia pertama-tama bergerak menuju Acre, yang karena pertahanannya lemah, segera menyerah. Dari sana, pasukannya bergerak sepanjang pantai, juga melalui Galilea dan Samaria. Benteng-benteng Kristen dengan cepat jatuh ke tangannya, baik melalui penyerahan sukarela maupun setelah pengepungan singkat. Setelah kekalahan di Hattin, mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Saladin menunjukkan banyak kemurahan hati dan kesabaran yang menjadi ciri khasnya terhadap pihak yang kalah. Pada bulan September, hanya Yerusalem dan Tirus yang masih berada di tangan Kristen. Tirus dengan pertahanannya mengagumkan dan di bawah komando Konrad dari Montferrat yang baru datang, seorang pria yang memiliki kemampuan dan tekad besar, bertahan melawan serangan. Saladin meninggalkan kota itu tanpa menaklukkannya. Secara strategis, ini merupakan kesalahan besar, karena hal itu memberi musuhnya pijakan penting di pantai dan tempat pendaratan untuk invasi berikutnya. Bahkan beberapa komentator Muslim sesamanya, meskipun memuji banyak sifat dan pencapaian Saladin yang luar biasa, menegurnya karena meremehkan bahaya tersebut. Namun demikian, meninggalkan kemungkinan pengepungan panjang di belakangnya, Saladin berbalik menuju Yerusalem. Perebutan kota suci Yerusalem adalah sumber gerakan perang salib, dan kepemilikannya merupakan hadiah tertinggi. Kini, kota itu ada di dalam genggamannya. Balian dari Ibelin mengambil alih komando pasukan Kristen, seberapapun kecilnya yang mempertahankan Yerusalem. Sebagai tawanan yang dibebaskan dengan janji setelah Hattin, ia menulis kepada Saladin, memohon maaf dan meminta agar kota itu diampuni. Saladin memaafkan Balian, tetapi menolak untuk menyerahkan Yerusalem. Balian memiliki sedikit sumber daya untuk bekerja. Meskipun kota itu memiliki benteng yang kuat, kota tersebut dipenuhi oleh para pengungsi dengan perbandingan satu pria untuk setiap 50 wanita dan anak-anak, serta hanya memiliki 14 satria. Namun demikian, Balian bersiap untuk bertempur. Ia menobatkan setiap anak laki-laki keturunan bangsawan menjadi ksatria bersama 30 warga biasa. Ia mengumpulkan semua harta yang bisa ditemukan, termasuk perak dari gereja Makam Kudus, dengan tergesa-gesa membawa persediaan dari desa-desa terakhir, menutup gerbang kota, dan bersiap menghadapi badai pengepungan. Pada tanggal 20 September, mesin-mesin pengepung Saladin membombardir Menara Daud dan dinding sekitarnya selama 5 hari. Setelah gagal memberikan dampak berarti pada benteng pertahanan, ia kemudian bergeser ke timur laut menuju Bukit Zaitun, tempat di mana pasukan salib melancarkan serangan mereka hampir 1 abad sebelumnya.
Sementara 40 mangonel menghantam dinding kota, hujan anak panah menyapu bersih para pembela, dan para penggali tambang bekerja untuk meruntuhkan fondasi. Setelah 3 hari, tembok batu runtuh, membuka celah besar. Kota itu pun ditakdirkan untuk jatuh. Para pejabat kota datang untuk bernegosiasi. Namun, mengingat pertumpahan darah ketika orang Kristen merebut Yerusalem pada tahun 1099, Saladin menolak berunding. Ia telah bersumpah akan merebut kota itu dengan pedang. Pada tanggal 30 September, Balian sendiri muncul di tenda Saladin. Ia tahu bahwa tidak ada harapan untuk mempertahankan kota, tetapi ia memaparkan kepada Saladin gambaran kiamat. Umat Muslim akan mendapatkan kota itu, tetapi hanya akan menjadi kota abu. Sebagai upaya terakhir, ia akan membakar Yerusalem, menghancurkan tempat suci termasuk kubah batu dan Masjid Al-Aqsa, menghancurkan semua harta, dan membunuh setiap makhluk hidup di dalamnya. Ia akan menjadikan kota suci itu puing-puing yang hangus terbakar dan tenggelam dalam darah. Gambaran yang ia lukiskan begitu mengerikan, hingga Saladin akhirnya luluh. Setuju untuk menerima tebusan 10 dinar untuk setiap pria, 5 untuk setiap wanita, dan 1 untuk setiap anak. Pertempuran Hattin dan penaklukan Yerusalem secara keseluruhan dapat disebut sebagai mahakarya atau magnum opus dari Saladin. Ia menghabiskan seluruh hidup, kekayaan, dan tekadnya untuk satu tujuan mulia: menghidupkan kembali semangat perjuangan Islam di Tanah Suci dan mengusir pasukan salib. Walaupun ia tidak sepenuhnya berhasil mengusir mereka dari wilayah Syam, ia telah menghancurkan kekuatan mereka secara permanen dan mengubah arah sejarah perang salib. Saladin dikenang sebagai tokoh Muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah perang salib. Keputusannya untuk tidak menumpahkan darah umat Kristen di Yerusalem, yang sangat berbeda dengan kekejaman pasukan salib 88 tahun sebelumnya, membuat para sejarawan dan penulis dari berbagai zaman mengagungkan dan memuliakan dirinya. Namun, di balik kemurahannya, terdapat alasan strategis. Saladin tidak ingin menciptakan para martir yang akan menyulut dendam baru bagi dunia Kristen. Terlepas dari alasan politik tersebut, namanya tetap dipuji tanpa henti, bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat Kristen Eropa. Kisah tentang keberanian, kemanusiaan, dan kebijaksanaannya terus diceritakan hingga kini. Dan meskipun sebagian besar legenda itu telah bercampur dengan mitos dan fiksi, semuanya menegaskan satu hal, bahwa Saladin Al-Ayyubi adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dan dihormati dalam sejarah dunia. Dan sekarang kalian sudah mengerti siapa sebenarnya Salah ad-Din Yusuf bin Ayyub.